Sehat-sehat, cerah gitu ya. Mohon maaf saya berdiri di sini ibu-ibu. Pagi ini seperti yang sudah disampaikan bahwa ada acara untuk bukan memelihara tetapi menjaga mungkin ya kesehatan reproduksi wanita yang memang sesungguhnya diperlukan sekali dari usia 21 sampai 69 tahun kalau saya nggak salah gitu, sampai 69 tahun. Minimal 1 kali dalam setahun kita melakukan hal itu, kecuali ada sesuatu misalnya ya, itu mungkin 6 bulan gitu, 6 bulan sekali. Mengapa ibu-ibu kita merasakan itu perlu? Ada beberapa orang, sahabat saya itu dulu waktu itu dia nggak mau diperiksa. Saya kan sehat-sehat aja gitu kan, saya ini pokoknya pamali lah gitu ya, karena memang beliau usianya di atas saya juga bu gitu. Jadi dia bilang enggak, saya sehat-sehat aja, saya nggak mau dibuka-buka diperiksa-periksa, kecuali saya waktu hamil melahirkan, dia bilang gitu. Tapi ternyata bahwa sistem reproduksi kita itu ada banyak faktor juga yang menyebabkan. Saya bukan orang ahli ya bu ya, tetapi saya baca-baca gitu bahwa sesungguhnya akan berdampak juga terhadap kesehatan kita gitu, karena mungkin pola makan kita, pola hidup kita gitu kan, atau pasangan kita gitu, nggak tahu ya, wallahu alam gitu kan. Jadi itulah kenapa kita penting melakukan pemeriksaan rutin selama 1 kali selama setahun gitu. Kemudian bahwa kanker serviks itu yang berhubungan dengan pap smear. Pap smear itu kan untuk mengetahui kelenjar sel kanker atau sel-sel yang berdampak yang kita nggak tahu itu nantinya akan menjadi kanker atau bukan. Nah itu diperlukan karena ini ibu-ibu, dari data saya tadi baca bahwa dari data yang ada ya, ternyata peningkatan dari kanker serviks ini cukup tinggi bu, cukup tinggi. Di tahun saya dapat data itu, menurut profil data tahun 2021 kanker serviks itu menempati urutan kedua setelah kanker payudara ya, dan itu sebanyak 36.600 kasus. Jadi cukup banyak terjadi, atau 17% dari angka kanker seluruh wanita Indonesia. Jadi macam-macam penyakitnya kanker itu, tapi dia 36.000 itu cukup banyak. Dan ternyata angka mortalitas dari 36 itu 21.000-nya wafat gitu loh. Kenapa? Karena mungkin tidak secara dini ya bu ya, tidak secara dini peduli, aware gitu. Karena saya juga pernah dengar ada beberapa orang tuh sudah tua nggak ini tiba-tiba keluar mens gitu kan, aduh ngeri banget gitu kan. Kalau kita mau vaksin mahal ya bu, saya dengar vaksin kanker 2 juta ya, dan itu berlaku berapa tahun bu? Seumur hidup? Oh enggak ya, ada. Nah gitu kan. Jadi alangkah baiknya kita semua ketika ada fasilitas seperti itu yang disediakan oleh UT, kita manfaatkan ibu-ibu gitu. Saya ngajak teman-teman darah wanita lain gitu, tapi ada yang lupa. Ada kan yang syarat-syarat tidak boleh ya, hamil 1 nggak boleh berhubungan, ya lupa gitu kan, lupa. Terus ada lagi sedang mens 2-3 orang, ya bu baru dapat, ya udah itu mah berkala ya, walau alam itu memang secara nature gitu kan, nggak bisa diprediksi. Jadi itulah ibu-ibu, kita memang harus waspada. Mungkin suatu hari nanti kita juga berharap ada mamografi untuk mengetahui juga, atau cara nggak mamografi tapi cara secara manual untuk mengecek ini kan, disadari itu gitu. Perlu sekali untuk kita pengetahuan untuk diri kita sendiri, menjaga, dan kita menularkannya kepada anak-anak kita yang perempuan maupun cucu-cucu kita yang sudah mulai besar gitu. Mungkin itu saja dari saya. Alhamdulillah bahwa UT Poliklinik Pratama melakukan kerjasama dengan Prodia.
kemudian kami hanya support juga lah ya, nggak terlalu ini, tapi alhamdulillah semuanya merasa sangat berguna adanya acara ini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Nurmaya untuk memberikan sedikit edukasi tentang kanker serviks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Susi selaku bisa ibu kita, bisa juga selanjutnya Bu, bisa saudara perempuan kita gitu yang mungkin tidak hadir pada hari ini. Kemudian juga istri, mungkin bapak-bapaknya di rumah ya, dan juga anak perempuan itu juga bisa kena juga kalau yang dia sudah mungkin melakukan aktivitas seksual. Dan selanjutnya yang pasti adalah kita semua para perempuan, slide Bu. Oke, setiap perempuan pastinya berisiko untuk bisa terkena kanker serviks, ibu-ibu semua. Dan ini tidak mengenal usia ya, jadi tidak mengenal usia, tidak mengenal status. Kalau kita memang sudah terinfeksi, terpapar kanker serviks ini, kita memang harus segera melakukan pengobatan apabila memang sudah terdeteksi. Slide Ibu. Oke, slide Bu. Ya, nah di sini apakah semua yang terinfeksi HPV itu akan menjadi kanker? Jawabannya adalah belum tentu ya. Jadi apabila kita di posisi pertama, sel tadi sudah disampaikan sama Ibu, yang diperiksakan kita adalah sel serviks. Jadi pemeriksaan pap smear itu adalah untuk mengetahui apakah sel serviks kita itu normal atau tidak. Nah, kalau misalnya sel serviks kita normal, itu berarti kan aman. Tetapi apabila dia terinfeksi virus human papilloma atau HPV yang tipe high risk tadi, kalau misalnya dia sudah kedeteksi di posisi screening, nah dia akan dilakukan pengobatan untuk supaya si HPV-nya itu hilang dan dia akan kembali sel serviksnya itu normal gitu. Jadi artinya bisa ke arah kesembuhan. Nah, tetapi bila dia tidak menyadari, kemudian stage-nya pindah menjadi stage yang lebih memburuk, maka bisa ke arah precancer. Tetapi pada saat sudah terjadi precancer, dilakukan proses pengobatan HPV-nya, itu juga masih memungkinkan untuk dia bisa menjadi normal kembali selnya. Nah, cuma kadang-kadang seringnya yaitu tadi karena malu, karena nanti-nanti aja gitu ya. Jadi diperiksakannya udah dalam kondisi yang pada saat diperiksa stadiumnya udah stadium lanjut. Nah, kalau sudah stadium lanjut artinya sudah terjadi cancer cervix. Nah, kalau terjadi cancer cervix, Ibu bisa lihat di sini bagaimana sel-sel yang mulus tadinya ya Ibu. Jadi sel mulut rahim kita tuh harusnya tuh dia mulus. Tapi kalau pada saat dia sudah terjadi cancer, dia jadi rusak seperti itu. Tetapi memang proses bagaimana dari sel normal menjadi terjadi keburukan ataupun menjadi kanker serviks itu prosesnya di kisaran 15 sampai 20 tahun. Seperti itu. Jadi prosesnya itu cukup lama, sehingga yuk mulai dari sekarang yang belum pernah melakukan pemeriksaan silakan diperiksa gitu. Tidak ada kata terlambat, yang penting kita sudah berani melakukan pemeriksaan serviks pap smear. Itu sudah sesuatu yang sangat-sangat saya apresiasi ya, berarti kita sudah sangat peduli terhadap kesehatan diri kita sendiri. Selain itu Ibu, apakah kanker leher rahim itu bergejala? Selain tidak. Jadi untuk yang awal itu sangat tidak terlihat gejalanya sama sekali. Jadi memang kita ngelihat perempuan-perempuan kayak sehat-sehat aja, jogging, olahraga gitu ya. Ternyata pada saat diperiksakan dia sudah masuk ke stage 1A misalnya. Nah, itu bisa saja terjadi gitu karena ini memang banyak angka kejadian di Indonesia. Kemudian selanjutnya untuk di sini kan memang tidak tanpa gejala ya. Jadi makanya ini sangat diperlukan untuk kita segera melakukan pemeriksaan. Slide Bu Nisa. Nah, kalau misalnya di stadium lanjut, ini ada beberapa gejala yang nantinya akan muncul gitu, walaupun mungkin tidak khas dan tidak sama di tiap individu. Jadi untuk yang pertama adalah perdarahan pada saat berhubungan. Nah, ini juga merupakan salah satu yang perlu kita waspadai ya, ibu-ibu semua. Mungkin kadang-kadang kan ya nggak mungkin juga dilihatin gitu ya kalau udah selesai senggama gitu ya. Nah, ini memang bukan sesuatu yang, tetapi harus tetap aware pada saat kita tahu itu gitu. Nah, keputihan atau keluar cairan encer dari vagina. Kadang
kadang-kadang kan kita mungkin kalau keputihan pikiran kita tuh suka yang positif gitu ya. Karena kecapean gitu. Kadang suka seperti itu ya ibu-ibu semua. Padahal itu merupakan salah satu ciri dari seseorang bisa terkena kanker serviks. Seperti itu. Untuk selanjutnya adalah perdarahan setelah menopause. Jadi kadang-kadang kita juga suka memastikan diri kita tuh di usia misalnya 50 seperti saya misalnya ya, kita udah menopause nih, kayaknya mensnya juga udah nggak mulai beraturan gitu ya ibu. Jadi kita udah yakin nggak bakal mens lagi gitu. Nah pada saat kita mungkin setahun kemudian kita memang tidak mens. Nah tahun depan kita mens lagi. Nah itu kita perlu waspada. Khawatirnya itu memang sudah ada tanda-tanda bahwa kita memang sudah terkena itu. Tetapi kita semua artinya sudah mulai paham gitu apa saja yang menjadi gejala-gejala yang timbul pada saat seseorang itu bisa terkena infeksi ini. Nah keluar cairan kekuningan berbau, artinya bukan ya tiba-tiba kan kadang-kadang suka gitu ya pada saat kita menggunakan mungkin bukan pembalut ya, seperti panty silk gitu ya, itu kan suka kelihatan ya warnanya kuning apa putih seperti itu. Nah itu kalau dia kuning dan sering terus nggak apa-apa, memang harus kita cium, kan penciuman kita kan memang fungsinya untuk memastikan ini berbau atau tidak berbau. Jadi kalau itu berbau kemudian apalagi kadang-kadang suka ada darahnya, nah itu perlu sangat diwaspadai sekali bahwa kita memang ada kemungkinan terinfeksi ke arah kanker leher rahim seperti itu. Slide ibu. Baik, untuk kanker serviks ini bisa dicegah nggak sih gitu ya? Itu sudah pasti bisa ibu semua, jadi tidak perlu khawatir. Bagaimana cara pencegahannya? Yang pasti adalah cara pencegahan kanker leher rahim yaitu dengan, jadi kanker leher rahim ini ibu salah satu jenis kanker yang memang itu bisa disembuhkan gitu. Jadi bukan yang menakutkan gitu. Kita balik dulu. Jadi ini adalah jenis kanker yang memungkinkan sekali bisa sembuh 100% gitu. Tingkat kesembuhan 100% pada saat deteksi awal yang hasilnya itu mungkin cuma nanti alkus gitu ya. Nanti ada di hasil pap smear itu akan terlihat seperti itu. Kemudian asalkan tadi ya dilakukan screening secara rutin. Nah screening secara rutin itu seperti apa sih? Berapa lama gitu ya? Jadi kalau untuk pap smear itu baiknya dilakukan screeningnya itu 1 tahun sekali untuk pap smear. Tetapi bila dilakukan pap smear dengan pemeriksaan HPV yang tadi kita lihat gitu ya, itu bisa bertahan kurang lebih 3 tahun gitu. Asalkan hasilnya dua-duanya aman gitu ya. Kalau yang kita lakukan. Nah, tapi kalau pap smear baiknya memang setahun sekali karena itu terjadinya perubahan sel abnormal itu mungkin terjadi. Slide ibu. Baik, jadi kanker serviks pastinya bisa dicegah ya, ibu-ibu semua. Nah ini hari ini kehadiran ibu-ibu sangat saya apresiat sekali ini kayaknya penuh gitu ya. Jadi kesadarannya sangat tinggi sekali di Universitas Terbuka. Ini memang betul-betul harus kita manfaatkan yang untuk hari ini. Silakan ibu. Baik, mencegah kanker serviks caranya seperti apa? Kita ada cara secara tahapan pertama itu pastinya yang mungkin ibu-ibu semua pahami, ada pemeriksaan, ada yang namanya vaksinasi human papillomavirus. Jadi vaksin HPV itu ada, kalau di Prodia kita ada 3 macam. Jadi ada strain 2, ada strainnya 4, ada strainnya 7. Jadi kenapa semakin banyak strainnya itu semakin mahal? Itu dikarenakan kelengkapan tipe yang akan diberikan ke seseorang itu akan lebih lengkap gitu. Jadi kan tadi saya sudah sampaikan bahwa HPV itu ada low risk, ada high risk. Jadi pada saat kita cuma 2 strain, berarti kita hanya pakai yang high risk saja, yang 16 dan 18 ibu. Tapi kalau misalnya kita 4 strain, itu berarti kita yang 2 low, yang 2 high gitu. Nah kalau 7 itu 2 yang low, 2 yang low bu, 2 yang low itu yang tipe 6 dan tipe 11 yang bisa menyebabkan kutil seperti tadi ya. Nah dan 7 yang high risk. Terbalik, 2 yang high risk, 7 yang low risk. Jadi artinya ini semua yang memang harus kita pahami bersama. Pentingnya pemeriksaan untuk pencegahan dengan vaksinasi. Nah kalau kita nantinya melakukan vaksinasi itu dilakukan pada hari ini, misalnya seseorang vaksin hari ini, 6 bulan kemudian dia akan vaksin, kemudian 1 tahun kemudian dia akan vaksin kembali. Jadi tergantung jenis vaksinnya, nanti strain yang dipakai apa gitu ya. Kemudian pencegahan sekunder yaitu dengan melakukan pemeriksaan pap smear. Nah tadi sudah saya sampaikan, apabila pap smear itu kan kita melihat selnya gitu ya ibu-ibu. Nah kalau HPV itu kita untuk mengetahui apakah kita terpapar virus atau tidak gitu, virus si human papillomanya.
Karena nanti pengambilannya kan sekaligus. Kalau kita cuma pap smear saja kan artinya misalnya kita pap smear gitu ya. Setelah pap smear baru pas udah dapat info-info atau tambahan atau mungkin nanya suami dulu gitu ya. Udah dia periksa aja gitu. Itu tidak bisa dilakukan kembali Ibu. Jadi memang harus pada saat menentukan pada saat kita sebelum kita dicolek, sebelum kita dilakukan proses pap smear-nya. Jadi nanti bisa sekaligus karena pengambilannya itu hanya 1 kali. Seperti itu ya Ibu. Selanjutnya, nah deteksi melalui screening ini sudah saya sampaikan bagaimana kalau yang namanya pap smear itu hanya menentukan normal atau tidaknya bentuk selnya gitu. Tapi kalau untuk HPV itu mengetahui ada tidaknya HPV resiko tinggi di dalam leher rahim. Kalau penanganan cepat itu pastinya apabila ketahuan lebih dini penanganan kesembuhannya bisa tingkat 100%. Slide Ibu maaf. Oke, nanti kita di proses pap smear itu adalah proses yang teknik sederhana ya Ibu. Jadi pengambilannya nanti kita lakukan pengambilan sel serviks. Untuk mengetahui sel yang abnormal itu kayak diambil dengan sitobras gitu ya. Jadi nanti dilakukan pengambilan oleh petugas kami, kemudian nanti proses analisanya oleh dokter patologi anatomi. Jadi artinya itu memang harus orang yang expert yang membaca sel-sel yang nanti sudah diambil gitu ya. Slide Ibu. Baik, nah persiapan ini mungkin kemarin sudah sedikit disampaikan ya Ibu Desa ya jadi saya sedikit reminding kembali bahwa yang pertama pastikan bahwa kita tidak dalam kondisi menstruasi gitu, paling tidak 5 hari setelah kita mens atau maksimal sampai dengan 14 hari setelah menstruasi. Kemudian hindari penggunaan pembalut ya ibu-ibu semua, kemudian jelly atau krim vagina yang dimasukkan ke dalam alat kelamin sebelum melakukan pemeriksaan. Kemudian hindari pencucian vagina. Kadang-kadang kan kita sering nih suka pakai untuk antiseptik gitu ya, vagina itu kalau bisa jangan dipakai dulu gitu sebelum kita melakukan pemeriksaan. Kemudian hindari hubungan seksual 1 hari sebelumnya. Tadi sudah disampaikan sama Ibu Ketua. Ini memang sangat penting sekali karena nanti akan terkontaminasi gitu sel yang mau diambil dengan sel sperma yang nempel gitu ya. Jadi itu agak dalam proses pembacaannya jadinya agak sedikit mengganggu. Slide Ibu. Pemeriksaan HPV DNA ini sedikit saya sampaikan bahwa pemeriksaan HPV DNA tipe high risk ini memang sudah sudah di-approve ya untuk sebagai screening. Karena itu tadi 99,7% penyebabnya kanker serviks itu adalah HPV dan itu memang disarankan untuk usia di atas 30 tahun untuk pemeriksaan ini. Walaupun pada kenyataannya yang melakukan vaksinasi HPV itu untuk anak-anak muda gitu ya, mereka udah aware untuk melakukan suntik vaksinasi itu tidak masalah, artinya peduli dari sedini mungkin karena belum tentu ya kadang-kadang belum married tapi sudah melakukan aktivitas seksual itu juga kan perlu waspada juga ya untuk tetap harus melakukan vaksinasi. Nah pengambilan sampel untuk ini jenis HPV yang diperiksakan adalah HPV resiko tinggi. Jadi Bu tadi 16-18 tadi betul Bu sebenarnya yang resiko tinggi itu tidak 16-18 saja. Jadi ada 13 ini. Ada 13 untuk tipe yang tinggi, cuman yang paling bisa menyebabkan terjadinya kanker serviks itu adalah di 16 dan 18. Tapi ini masih kategorinya di high risk gitu. Yang low risk cuma 2 di 6 dan 11 saja yang bisa menyebabkan kutil pada kelamin atau mungkin kalau dia adanya di tangan bisa juga gitu dia muncul. Mungkin kalau ada orang yang suka ada bentol-bentol gitu banyak gitu kan ya, nah itu bisa dicurigai apakah dia memang terinfeksi papiloma HPV atau tidak. Jadi HPV sendiri itu diperiksakan bisa pada laki-laki juga gitu, tidak cuma perempuan. Slide Ibu. Baik, jadi jangan khawatir juga. Pada hari ini kami Prodia kita melakukan proses pengambilan sampel ini itu menggunakan yang pertama spekulum ya Bu. Kan mungkin kalau zaman dulu spekulum itu kayak dari stainless ya Bu ya. Nah kalau dari stainless itu kan pasti kalau sudah digunakan kayak dicuci kembali atau di desinfektan supaya artinya bisa dipakai lagi gitu. Nah kalau Prodia kita menggunakan yang disposable. Jadi sekali ambil satu pasien satu alat gitu ya, jadi langsung dibuang.
begitupun sitobrasnya yang untuk ngambil di mulut rahim, karena Prodia sangat mengedepankan yang namanya pasien safety gitu. Jadi tidak perlu khawatir ibu-ibu semua, kita sudah siapkan peralatannya, dan juga kalau nanti menggunakan pemeriksaan human papillomavirus atau HPV, kita nanti akan menggunakan tabung yang dia juga punya sitobrasnya jauh lebih lembut seperti itu. Slide, Ibu. Baik, jadi di sini juga mungkin ada pertanyaan ya untuk orang-orang yang sudah diangkat rahimnya gitu. Apakah masih perlu nggak sih untuk dilakukan pemeriksaan pap smear? Nah, kita bisa lihat jadi ada dua. Ada boleh dilakukan apabila pasien itu mempunyai riwayat pap smear yang abnormal sebelum diangkat gitu. Jadi pada waktu kan mungkin pengangkatan rahim itu dikarenakan memang ada ke arah kanker serviks, jadi artinya dia langsung diambil gitu rahimnya. Nah, padahal dia udah punya riwayat itu. Nah, kalau sudah punya riwayat itu harapannya jangan sampai dia terinfeksi kembali gitu ya. Jadi diperlukan pemeriksaan pap smear ini gitu. Tetapi nanti kalau dia diperiksakan, periksanya 3 kali saja. Tahun ini dia periksa, tahun depan dia periksa, tahun depannya lagi dia periksa. Kalau hasilnya aman 3-tiganya, seterusnya tidak diperlukan lagi untuk melakukan pemeriksaan pap smear seperti itu. Slide Ibu. Tapi apabila pada saat kita diambil rahimnya bukan karena kanker serviks, nah itu tidak diperlukan lagi untuk pemeriksaan pap smear ini gitu ya. Jadi artinya udah dipastikan aman gitu untuk terbebas dari penyakit kanker serviks. Slide Bu Nisa. Oke. Nah, kadang-kadang ya yang kita bukan khawatir, saya tuh kemarin juga ada Bu, kebetulan kami di satu lembaga instansi pemerintah juga, dia sampai gini, aduh Bu Maya, saya itu orangnya tuh overthinking gitu, jadi saya tuh belum apa-apa aja udah saya pikirin gitu, saya takut diambil, saya takut hasilnya seperti itu ya. Itu wajar banget gitu, terjadi pada kita gitu, itu sangat wajar sekali. Jadi artinya kita tenangkan dulu, dan ya memang kita harus menyikapi ini dengan yang pasti kita harus terima dulu ya hasil apapun yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya yang pasti kita harus slide Ibu. Pada saat kita sudah mendapatkan hasil, pada saat kita harus tenang dulu ya Ibu. Yang pasti kita harus pasti dulu kita lihat dulu hasilnya, jangan panik, dan harus dipastikan dulu, karena tadi yang saya sampaikan, pada saat kita dapat hasil itu hasil tidak serta-merta ini saya tuh pasti ada sesuatu, karena ini kan memang harus dikonsulkan dulu gitu ya. Kalau misalnya hasilnya itu seperti alkus yang tadi saya sampaikan, itu kan nanti kita akan diberikan pengobatan yang nantinya bisa juga hasil itu bisa menjadi normal kembali, asalkan ada treatment yang memang sudah ditentukan gitu ya. Jadi jangan ada kepanikan dulu nih kalau misalnya nanti dari hasilnya ditemukan tidak sesuai dengan harapan. Slide Ibu. Nah, jadi ini juga merupakan seperti yang tadi saya sampaikan, apabila kita melakukan screening ini ya memang harus dilakukan secara berkala, karena keberhasilan pengobatan kanker ini juga harus dimulai dari sedini mungkin ya keberhasilan pengobatan. Jadi kalau dia stadiumnya lebih awal banget, jadi tingkat keberhasilan tadi kan kita sudah sampaikan 100%. Jadi sebagian besar wanita juga artinya belum pernah sebelum melakukan pemeriksaan pap smear ini. Itu juga kadang-kadang bikin kita jadi yang takut gitu ya nerima hasil gitu. Slide Ibu. Baik, nah ini tingkat kesembuhan yang tadi saya sampaikan. Jadi di sini sudah dipaparkan bagaimana kalau di paling atas di stage 1A, kalau kita melakukan pemeriksaan artinya kita dapat hasil ternyata kita udah di stage 1A, itu tingkat kesembuhannya bisa 100%. Tapi justru kalau kita sudah ketahuan di stadium 4, ibu-ibu, berarti kemungkinan untuk sembuhnya di 14%. Sehingga yuk dari sekarang kita memang harus beranikan diri untuk melakukan deteksi dini pemeriksaan pap smear ini, karena semakin awal berarti tingkat penyembuhannya semakin baik dan semakin memungkinkan untuk kembali normal. Slide Ibu. Baik. Nah, apakah kalau dengan terinfeksi HPV artinya kita terkena kanker? Ya itu belum tentu juga ya, karena ya itu tadi kan infeksi resiko tinggi itu tidak sama juga dengan kanker ya. Jadi memang nanti ada proses treatment kalau memang ditemukan HPV-nya itu ada di dalam tubuh kita. Kemudian proses perubahan dari infeksi HPV untuk menjadi kanker itu 15-20 tahun tadi yang sudah saya sampaikan. Slide Ibu.
Baik, jadi masih perlukah kalau uji saring itu setelah vaksinasi HPV? Kadang-kadang kan kita saya nggak mau deh periksa pap smear, saya nggak mau pemeriksaan HPV, tapi saya maunya langsung vaksin misalnya seperti itu. Apakah cuma dengan vaksin aja itu sudah bisa gitu ya untuk mencegah kita terkena kanker serviks? Itu ini ya, vaksin tidak memberikan perlindungan sepenuhnya karena ya tergantung dari vaksin yang ada yang sudah kita masuk gitu ya. Kayak tadi kan kita ada 2 strain, ada 4 strain, ada 7 strain, ada 9 strain. Nah itu semakin lengkap ya berarti memang kita semakin baik gitu di dalam tubuh untuk menangkalnya. Tetapi tetap yang namanya screening harus dilakukan juga untuk mengetahui sel-sel abnormalnya. Baik Ibu, slide. Oke, jadi kesimpulan pada hari ini bahwa pemeriksaan pap smear itu tujuannya adalah untuk mengetahui sel-sel rahim yang abnormal, kemudian juga HPV adalah pemeriksaan untuk mendeteksi adanya virus tipe resiko tinggi ya Bu, tipe resiko tinggi yang memang merupakan penyebab utama dari terjadinya kanker serviks pada wanita di Indonesia. Selanjutnya. Untuk screening itu juga dianjurkan sekali secara berkala dilakukan. Tadi yang saya sampaikan bahwa kalau pemeriksaan pap smear-nya aman itu bisa dilakukan setahun sekali. Kalau memang hanya pap smear saja. Tapi kalau plus HPV itu bisa dilakukan 3 kali asalkan dua-duanya itu dalam kondisi yang normal dan aman. Untuk selanjutnya kita pastinya kan kalau kita udah dapat hasil gitu rasanya kan aduh kalau aman gitu kita kan akan lebih tenang ya untuk dalam aktivitas kegiatan kita, itu memang harapan kita semua. Kemudian jika ditemukan dalam tahap yang dini juga harus dilakukan konsultasi dokter dan dilakukan pengobatan secepatnya supaya tidak sampai artinya kondisinya itu menjadi buruk gitu. Nah, screening ini pastinya juga bukannya, kita kan harus keluar uang, tetapi kita bisa lihat keluarnya uang seperti apa. Slide Ibu. Jadi kalau kita screeningnya itu kita sudah melakukan rutinitas, memang kita akan keluar. Mungkin setiap tahun kita akan keluar biaya untuk pemeriksaan pap smear gitu ya. Tetapi apabila kita tidak melakukan itu dan tiba-tiba kita lakukan pemeriksaan kita sudah terinfeksi di stadium yang lebih berat, malah justru kita akan keluar biaya yang jauh lebih besar. Jadi artinya deteksi dini ataupun kita sudah aware dari awal untuk melakukan pemeriksaan untuk tahu lebih cepat itu juga justru malah lebih menguntungkan buat kita ya dan membuat kita juga menjadi lebih tenang. Slide Ibu. Nah, jadi sekali lagi Prodia bekerja sama dengan Poliklinik Bu Nisa. Di sini kita mengadakan kegiatan ini. Kemarin mungkin sudah disampaikan beberapa persyaratan. Jadi di sini adalah memang pengantar dari slide Ibu. Ini memang adalah ketentuan dari BPJS di 2024. Bagaimana yang diperlukan adalah yang sudah menikah atau usia 15 tahun tapi sudah melakukan aktivitas seksual seperti itu. Dan ini harus dilakukan satu yang tadi sudah saya sampaikan ya. Baik Ibu, jadi let's screening for save your life. Artinya di sini kami berharap proses nanti bisa berjalan dengan sangat baik dan kami juga artinya butuh sekali ya bagaimana kan proses ini karena jumlahnya cukup banyak. Jadi ibu-ibu harapannya pada saat nanti sudah dipanggil gitu ya untuk proses buka bagian yang untuk kita proses ambil itu lebih cepat. Jadi supaya ininya juga lebih mudah gitu ya. Enggak nunggunya enggak terlalu lama juga. Gitu seperti itu sih. Dan mudah-mudahan tidak ada kendala dalam prosesnya nanti dan dipastikan beberapa persyaratan yang sudah saya sampaikan itu sudah memang dilakukan oleh ibu-ibu semua gitu. Jadi jangan sampai nanti seperti dilupakan minum Yakultnya Bu. Karena Yakult ini walaupun kecil botolnya manfaatnya banyak. Yang pertama ini ada 5 Bu. Yang pertama itu memperbaiki sistem pencernaan. Udah selesai, Bucan. Udah dong, sayangku, cantikku. Udah kan aman ya? Oke, Bu. Manfaat Yakult telah dirasakan oleh banyak keluarga di Indonesia. Dikejutkan oleh penemuan bakteri bermanfaat oleh seorang ahli mikrobiologi dari Universitas Imperial Kyoto yang menjadi cikal bakal lahirnya Yakult pada tahun 1935.
Dr. Minoru Shirota berhasil menyeleksi dan mengkulturkan jenis bakteri asam laktat yang bermanfaat dengan nama L-Casei shirota strain. Penemuan Dr. Minoru Shirota didasari oleh motivasi untuk membantu masyarakat Jepang dari malnutrisi dan penyakit menular yang merajalela. Dr. Minoru Shirota juga mempunyai prinsip yang kemudian dikenal dengan nama Shirotaism, bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, khusus yang sehat, kunci umur panjang, dan membuat Yakult dengan harga terjangkau. Yakult diproduksi dengan bahan baku yang memenuhi sistem keamanan pangan berstandar ISO 22000. Proses pembuatan Yakult dilakukan secara higienis dengan mesin otomatis tanpa menggunakan bahan pengawet ataupun pewarna. Selain itu, Yakult juga dianugerahi piagam Bidang Keamanan Pangan RI serta bersertifikasi halal yang nantinya akan terus diperbarui secara periodik. Selain produk Yakult Yang biru original, gulanya rendah, respon gulanya rendah. masyarakat akan produk baru, Sudah tanya ntar ya? maka telah hadir produk Yakult Light Iya. yang memiliki kandungan kalorinya rendah. Metode penyusunan dan penyimpanan pun dikontrol dengan ketat agar kualitas produk tetap maksimal. Dengan ruangan khusus bersuhu 0 sampai 10 derajat Celcius, kondisi setiap botol Yakult bisa senantiasa terjaga dengan baik. Betul. Kebaikan Yakult telah dinikmati oleh puluhan juta orang di seluruh dunia. Dan Yakult akan terus menyebarkan kebaikan ini untuk bisa dinikmati oleh semua orang. Yakult, minuman keluarga sehat setiap hari. Cintai ususmu. Iya, terima kasih. Baik Ibu, waktu saya membagikan Yakultnya ada beberapa pertanyaan. Tadi Bu, sebelum makan boleh nggak minum Yakult? Izin saya jawab. Yakult ini bukan obat, jadi tidak ada anjuran khusus minumnya kapan. Boleh setelah bangun tidur, setelah buka puasa, seperti itu ya Bu ya, atau dalam perut kosong, karena dia tidak akan menimbulkan efek samping seperti itu. Baik, izin saya jawab. Bayi atau balita ini Bu sudah boleh konsumsi Yakult sejak 6 bulan ke atas atau masa MPASI. Ya, tapi cara pemberiannya bertahap dulu Bu, sedikit demi sedikit. Pastikan 6 bulan nggak boleh makan ayam ya sama dokter ya Bu ya, atau di blender seperti itu. Nah, Yakultnya juga kasihnya bertahap. Ubah itu ya apa? 1 sendok makan Yakult dicampur dengan 1 sendok makan air putih hingga dia 1 tahun. Nanti kan Yakultnya belum habis tuh Bu, segera dihabiskan misalkan untuk kakaknya atau untuk ayah ibunya. Di atas 1 tahun sudah boleh tanpa dicampur dan sudah boleh 1 botol seperti itu. Oke, terima kasih. Sehari berapa banyak sih minum Yakult? Minimal 1 botol setiap hari secara rutin seperti itu. Tadi ada yang bertanya, gulanya banyak nggak sih Mas? Sebab ada 2 macam gula yang digunakan, dextrosa dan sucrosa. Ya, tenang saja. Wah, dimsumnya enak banget nih. Mana sih? Nasi itu enak Bu, tinggal 2. Nasi campur. Proyektornya ngaduk-ngaduk.
Dimsumnya siapa tuh Pak? Udang ya? Bali kadang mana? Apa? Udah dibayar Pak. Oh itu dimsum ya? Ya. Nyajar lah juga. Tuh, nyajar juga. Sibuk deh, sibuk deh. Ini airnya mau banyak. Nggak ada, mau minta berapa? 1.000 doang. 1.000 nggak ada, 1.000 dari tadi. Kalau ada, ya punya duit 1.000 nggak tanya? Pakai itu yang sulit. Yang satunya, yang berbunyi itu loh. Dikira ini ya, nanti kita dikejar petugas pajak. KPK ntar. Nggak apa sih. Nanti istirahat mereka. Pulang ya, malum lah bukan teller. Kalau teller sekali gini tahu, kalau kita Yang penting jangan diambil untuk kembalian kayak waktu itu. Diambil untuk kembalian, jadinya suka lupa. Sana udah sampai murid pindah.